Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul KL Gangster. Jadi KL Gangster ini dirilis pada tahun 2011 di negara Malaysia. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang mantan preman yang bernama Malik, dan dia paling berkuasa pada masanya yang kemudian dikhianati oleh salah seorang anak tiri dari rekan gangsternya sendiri. Selepas keluarnya dari penjara, dia ingin membina kehidupan yang baru, tetapi ia selalu diteror oleh ketua-ketua gangster yang ingin merekrutnya untuk kembali mengajak Malik ke dunia yang sudah dia lupakan. Dikarenakan dia sudah benar-benar ingin berubah, maka dia selalu menolak tawaran-tawaran gangster yang merekrutnya. Sedangkan adiknya yang bernama Jai telah bergabung dengan gangster yang bernama Dragon semenjak Malik di dalam penjara, dan adiknya yang bernama Jai ini cukup ditakuti oleh gangster-gangster yang ada di wilayah itu. Jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita review. Ini dia KL Gangster 2011. Jadi di awal scene kita melihat seorang pria di dalam penjara, dan dia bernama Malik. Dan pada hari itu Malik akan dibebaskan dari penjara. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang Malik. Jadi Malik adalah seseorang yang telah membangun sebuah kelompok gangster yang paling ditakuti pada masanya bersama dengan salah seorang yang bernama King. Namun dikarenakan Malik dikhianati oleh seseorang yang bernama Shark, anak angkat dari King, maka Malik dijebak dan dijebloskan ke dalam penjara dan ia dihukum selama 5 tahun. Kemudian saat Malik telah keluar dari penjara, dia disambut oleh seseorang yang bernama Ajib. Dan Ajib ini adalah anak buah dari sebuah gangster yang bernama Dragon. Namun di sini Malik mengetahui maksud kedatangan Ajib, dan tak lama kemudian datanglah seseorang laki-laki yang bernama Fadil, dan dia adalah sahabat dekatnya Malik, dan Malik memilih Fadil daripada si Ajib untuk mengantarnya kembali ke rumah. Lalu setelah Malik sampai di rumah yang Fadil tinggali, Fadil menyarankan agar Malik menemui ibunya dikarenakan keadaan ibunya yang berjualan di pinggir jalan, dan adik-adik dari si Malik ini sudah jarang pulang ke rumah dan tidak pernah mengurus ibunya lagi. Lalu Malik menuju ke tempat ibunya berjualan, namun di sini Malik memutuskan untuk tidak menemui ibunya dikarenakan dia ingat pada masa saat ibunya mengusirnya dulu, dan dikarenakan pekerjaannya sebagai seorang bos gangster. Mak cari Malik. Mak tak ada semua benda-benda. Malik tak cari kerja yang elok, rezeki yang halal. Kenapa Malik tu nak? Mak cuma dah anak mak jadi orang baik. Kenapa Malik pergilah dari sini nak? Tinggalkan rumah ni. Pergilah banyak malukan mak. Mak malu Malik. Kemudian scene berganti saat dua gangster besar yang menguasai kota itu bertemu, dan masing-masing dikuasai oleh orang yang bernama Shark dan juga Dragon. Mereka memiliki satu persamaan, yaitu mereka saling berselisihan dalam merebut kekuasaan wilayahnya. Kemudian saat Malik dan Fadil berada di sebuah rumah makan, tiba-tiba ada dua orang preman yang sedang membuat keributan di tempat itu. Lalu Malik memberikan kedua preman itu pelajaran, dan mereka melaporkan hal itu kepada atasannya. Nah, saat Malik keluar dari rumah makan, tiba-tiba Malik diserang oleh sekelompok gangster. Namun tiba-tiba datanglah penguasa dari area itu, dan dia bernama Jai. Jadi Jai adalah adiknya si Malik, dan mereka terlihat berselisih satu sama lain. Apa cerita kau biarkan mak macam tu? Zati boleh jaga mak. Orang masih tak puas hati dengan kau lagi. Kau buat sibuk sangat tak ada jaga mak. Sibuk sangat nak jitai kau. Aku tak ada masa. Kau yang aku alam, aku nak dengar cerita pasal kau ke? Ha? Apa yang... Lalu di tempat yang lain, Shark sedang berusaha untuk mencari jalan bagaimana agar area kekuasaannya bisa semakin luas. Namun dikarenakan adanya Jai yang bergabung dengan kelompok Dragon, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi adanya Malik yang baru keluar dari penjara. Hal itu membuat langkah Shark semakin mengecil. Lalu Shark berusaha untuk membuat sebuah rencana bagaimana agar Jai mau bergabung dengannya. Kemudian saat Malik berada di rumah Fadil, tiba-tiba Shark mendatangi rumah itu dan seperti merendahkan Malik dan mengejek Malik yang sudah jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Namun Malik membalas ucapan dari si Shark itu
Jika bukan karena perjuangan si Malik dan si King pada 5 tahun yang lalu, maka ia tidak akan bisa menjadi apa-apa. Dan tak lama kemudian King datang ke tempat Malik dan mereka terlihat seperti sahabat yang sangat baik dan sangat akrab. Dan di sini King melihat Shark di tempat itu dan King memarahi Shark yang datang menghina dan merendahkan Malik. Lalu di sebuah klub malam ada seorang wanita yang bernama Zati, dan Zati adalah adik perempuannya si Malik. Dan dia adalah seorang PSK dan juga pengedar narkoba. Dan Zati terlihat cukup takut mengetahui jika kakaknya yang bernama Malik sudah keluar dari penjara. Lalu tiba-tiba Malik mendatangi klub itu dan mendapatkan Zita sedang mengedarkan ganja. Dan Malik mengajak adiknya untuk pulang dan berhenti dari pekerjaannya. Namun Zita memanggil security dan security itu langsung menghajar si Malik. Namun di sini Malik malas menghajar security itu sampai security itu pun tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Sabar bang, sabar. Tempatku, aku dengan kau mau keluarkan dengan wahala. Namun di tempat yang lain, Jay sedang dimarahi oleh Dragon dikarenakan dia telah mengkhianati Dragon karena ia telah korupsi di belakang Dragon. Dan saat Malik dan Fadil keluar dari klub itu, tiba-tiba mobil Fadil terbakar dan Fadil menangis dikarenakan dia sudah tidak punya uang lagi untuk membeli mobil. Lalu Malik mendatangi tempat King dan menendang Shark dikarenakan Malik menganggap jika orang yang telah membakar mobil Fadil adalah si Shark. Lalu King melerai Malik dan berkata mungkin orang lain yang telah membakar mobil itu dikarenakan Malik mempunyai musuh di mana-mana. Lalu Malik pergi dari tempat itu. Dan di tempat yang lain, Jay didatangi oleh anak buah si Shark dan mengatakan jika Shark ingin bertemu dengannya. Namun Jay menolak dengan melawan anak buahnya si Shark. Namun dikarenakan Jay kalah jumlah, maka dia pun kalah dan dibawa ke markas Shark berada. Setelah sampainya di tempat Shark, dia pun ditawarkan untuk bergabung dengan Shark dengan bayaran yang cukup besar dari bayaran yang Dragon berikan kepadanya. Di sini Jay langsung menyetujui ajakan dari Shark dan mengkhianati Dragon. Kemudian setelah 2 bulan berlalu, Malik bekerja sebagai buruh angkat di sebuah pasar dan pasar itu adalah daerah kekuasaan dari si Shark. Dan saat anak buah si Shark melihat Malik berada di tempat itu, mereka pun langsung menghubungi bosnya dan mengatakan jika Malik berada di sana. Dan anak buah si Shark mulai membuat keributan agar Malik tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan uang. Namun Malik langsung melawan mereka. Dan saat Malik sedang bertarung, tiba-tiba datanglah Ajib dengan anak buah Dragon. Dan Ajib bermaksud untuk mengajak Malik untuk bergabung dengan Dragon. Namun Malik menolak ajakan dari mereka dan meninggalkan Ajib begitu saja. Hei bantuan. Wasingnya. Lu sebelum lu orang jadi mayat. Kemudian berpindah scene saat Jay mengajak kelompoknya untuk bergabung dengan Shark dikarenakan Shark akan membayar mereka dengan bayaran yang lebih tinggi daripada Dragon dan kelompoknya pun menyetujui ajakan dari si Jay. Dan di malam itu juga Malik menemui ibunya yang pergi berjualan di tempat biasa ibunya jualan. Dan Malik meminta maaf kepada ibunya atas semua kesalahannya di masa lalu. Dan ibunya menyuruh Malik untuk pulang ke rumah dan tinggal bersamanya seperti sedia kala. Tujuh. Baliklah, Mak. Baliklah, Malik.
Sedangkan di tempat yang lain, Jai yang sedang melintasi sebuah jalan melihat dua anak jalanan yang sedang tidur, dan Jai memberikan beberapa uang kepada anak yang sedang tidur itu. Kemudian scene berganti saat Malik sudah berada di rumahnya. Tiba-tiba adiknya yang bernama Zati pulang ke rumah dan melihat Malik sudah berada di rumah bersama ibunya. Namun di sini Zati seperti tidak peduli dengan keberadaan Malik, dan di sini Zati mengatakan dia rusak dikarenakan perbuatan Malik sendiri di masa lalu. Di saat Malik berada di penjara, ternyata gangster yang datang ke rumahnya selalu menjadikan Zati sebagai pelampiasan dan membuat Zati menjadi wanita PSK dan juga pengedar sabu-sabu untuk menebus dosa Malik di masa lalu. Kemudian scene berganti saat kelompok gangster Dragon berkumpul. Tiba-tiba datang Jai dengan kelompok Shark dan menyerang Ajib dan kelompoknya. Di sini kelompok Ajib terlihat kewalahan dan hampir kalah. Namun tiba-tiba Malik datang dan membantu Ajib di perkelahian itu. Dan di sini Malik dan Jai bertarung sebagai musuh bukan sebagai adik kakak. Namun pertarungan mereka harus berakhir dikarenakan kepolisian datang. Kurang ajar. Macam kau. Hei bodoh, dia gunakan kau tahu tak? Bila dia berkuasa, apa dia bagi kau? Dia tikam kat belakang macam aku. Kau nak? Aku bukan. Lalu saat Malik dan Fadil pergi dari perkelahian itu, tiba-tiba Shark datang dan menyerang Malik dan Fadil yang berada di dalam mobil. Dan saat Malik akan melawan, mereka tiba-tiba menawan Fadil dengan bilah pedang di lehernya. Dan Malik tidak bisa melawan mereka. Namun di saat itu, tiba-tiba King datang dan melihat kejadian itu. Lalu King menyuruh anak buahnya untuk melepas Fadil, dan King membawa Shark dan anak buahnya pulang. Sesampainya mereka di markas, tiba-tiba King memarahi si Shark, mengeluarkan Shark dari anggota gangster itu. Kau jangan sentuh dia. Kalian dekat sini. Kau belah. Kau tak ada kena mengena lagi dalam kumpulan ni. Aku tak nak. Lalu di esok paginya, Shark yang sudah marah dengan keputusan ayah tirinya memutuskan untuk membunuh Malik dan siapa saja yang menghalangi jalannya. Dan Shark mendatangi rumah Malik dan merusak isi rumahnya, menyandra ibunya si Malik dan juga si Fadil. Namun di sini Fadil ditusuk oleh si Shark dan Shark pergi meninggalkan rumahnya si Malik dengan keadaan Fadil yang telah terluka. Dan setelah dari rumahnya si Malik, Shark langsung menemui King yang baru saja mengambil uang di bank dan menembaki King hingga King meninggal. Lalu setelah kejadian itu, Malik pulang dan melihat keadaan Fadil sudah dalam keadaan yang sangat lemas dan ia membawanya ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, dokter memutuskan jika Malik telah meninggal. Dikarenakan meninggalnya Fadil, Malik memutuskan untuk menuju ke tempat Dragon untuk meminta bantuan kepada Dragon untuk membunuh si Shark. Namun kedatangan Malik ke tempat si Dragon ditolak. Namun Ajib sebagai sahabatnya si Malik, dia mencoba untuk meyakinkan Dragon dengan adanya Malik maka Jai bisa dikalahkan dan kekuasaan Shark akan segera berakhir. Setelah dari tempat Dragon, Malik memutuskan untuk mendatangi tempat Shark sendiri untuk menghabisi si Shark. Namun saat Malik bertarung dengan anggota si gangster Shark, tiba-tiba Ajib datang dengan kelompok si Dragon dan membantu Malik bertarung. Dan sesampainya Malik di dalam ruangan si Shark berada, Jai langsung melawan Malik. Namun Ajib menghalau si Jai dan membiarkan Malik melawan si Shark. Namun Malik berhasil mengalahkan si Shark dengan sangat mudah dan Jai juga berhasil mengalahkan Ajib dengan sangat mudah.
Dan akhirnya kakak dan adik bertarung sebagai musuh. Namun di sini Malik berhasil mengalahkan si Jai. Namun saat Malik lengah, tiba-tiba Shark mengambil senjata dan hampir menembak Malik. Namun tiba-tiba Dragon datang dan menembaki si Shark hingga si Shark meninggal. Kemudian Malik pergi dari tempat itu dan tak lama kemudian Malik kembali ke dalam penjara. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian telah mampir di channel YouTube ini. Dukung saya dengan cara di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.